Sorotan sebetulnya pada STY sekarang. Walaupun sudah dipuja-puji, pelatih jenius sampai sedetil ini. Ternyata ya keleleran juga pemain kitanya gitu loh. Dari kemarin sorotannya kan kepada tactical STY. Kan nggak jalan itu. Sebagai pelatih timnas, dia bukan saja harus membahas taktikal, tapi juga harus mengajarkan para pemain kita untuk bermain dengan cara yang benar. Gak gampang loh bos. Padahal kan tugas dia adalah sebagai pelatih. Pelatih bukan pelatih SSB, iya kan? Dia kan pelatih timnas Indonesia, harusnya langsung ke taktikal. Tapi kan pada saat dia lihat skill atau teknik dasarnya ini lemah, ya harus diajarin lagi, kan gak gampang. Tapi berhasil kan? Dan dia juga berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Seandainya gagal, pasti kan menjadi bumerang. Pasti kenanya ke dia lagi kan. Dan lihat saja dengan skuad yang muda dia bisa membawa timnas Indonesia itu lolos ke Grand Final Piala AFF. Di Piala AFF edisi pertama dia sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi kan gak gampang ya bagi Sintayong menjadi pelatih dari timnas Indonesia karena banyak sekali gangguan dari luar. Berupa kritikan, ada juga hujatan, ada juga hinaan, ya kan? Saya masih ingat tuh pada saat Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF yang lawan Thailand itu kan. STY out, STY goblok, STY tidak punya taktik, STY gak paham taktik, STY pilih pemain yang salah. Tapi lihat, di mana sekarang kita dan di mana Thailand sekarang? Thailand gak lolos bos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ya gimana gak saya senang? Saya yakin teman-teman juga senang kan? Dan saya juga salut kepada Sintayong. Oh salut ya. Salut Sintayong. Karena pelatih ini jujur. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Contoh kalau kita tarik soal kasus Elkan Bagot. Wartawan, pers, media bertanya soal Elkan Bagot pada Sintayong. Itu kan normal. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan, tanya aja lah ke Elkan Bagot. Masalah sebenarnya gitu. Nah maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Ya kan, Elkan Bagot tidak dia panggil lagi. Ya itu, jadi bukan saja performa, harus ada kedisiplinan juga. Ini pelatih yang tanpa kompromi. Pelatih seperti ini yang kita perlukan. Jadi kita perlu menjaga juga Sintayong. Maka itu sebelumnya pernah saya katakan, Sintayong yang membangun fondasi, biarkan dia yang melanjutkannya. Dan bagusnya kan kontraknya diperpanjang. Dan memang gak gampang juga ya di negara ini ya. Bagi orang yang bekerja secara jujur, bekerja dengan benar ya, punya niat baik, pasti akan diganggu terus. Saya bingung juga dengan mereka yang memang terus-menerus mengkritik Sintayong. Apalagi sih yang perlu dikritik? Ya oke lah, namanya pelatih bisa saja melakukan kesalahan, tapi dia bisa membangkitkan lagi timnas kita. Ya kan itu yang paling penting, dia bisa melakukan evaluasi. Tapi Sintayong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan prestasi, masih butuh waktu kita. Tapi saya yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika Sintayong dipertahankan dan tim ini juga kerangkanya dipertahankan dan para pemain berjuang terus habis-habisan, maka percayalah prestasi itu juga akan datang. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan perdebatan antara Bung Binder dan Bung Toel. Dengan jelas-jelas Bung Binder mengasih paham sama Bung Toel karena Bung Toel mengkritik bahwa Coach STY minim taktik dan pemainnya sampai keleleran katanya. Dan itu langsung disanggah oleh Bung Binder dan dikasih paham langsung oleh Bung Binder bahwa STY lah yang membawa Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia round 3 dan ini sejarah baru ya. Dan juga di situ Bung Toel selalu mengkritik apa yang dilakukan oleh STY dan di sini benar-benar Bung Binder membela mati-matian Coach STY ya. Dan nggak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan ulasan dari Bung Binder bagaimana peran STY mengangkat timnas Indonesia menuju level dunia. Saya ingin membahas tentang pelatih kesayangan kita semua, yakni Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, dan dengan demikian timnas Indonesia akan kembali bermain di Piala Asia. Artinya Sintayong merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali secara berturut-turut, itu pun melalui jalur kualifikasi. Walaupun memang timnas kita masih sulit untuk bisa bersaing di level Asia ya teman-teman, tapi timnas kita punya potensi bukan saja untuk bersaing di level Asia, tapi juga untuk menjadi macan Asia, teman-teman. Saya mengatakan ini secara jujur. Dari segi permainan, timnas kita sekarang sudah bermain seperti tim Eropa. Luar biasa. Cuma memang konsistensi
yang harus dijaga. Dan juga mental yang harus lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga loh, Timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sekarang Indonesia sudah mulai bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gila kan? Saya sendiri tidak pernah membayangkan ini akan terjadi, teman-teman. Tapi Shin Tae-yong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa Timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan prestasi, masih butuh waktu kita. Tapi saya yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika Shin Tae-yong dipertahankan dan tim ini juga kerangkanya dipertahankan dan para pemain berjuang terus habis-habisan, maka percayalah prestasi itu juga akan datang. Tapi untuk saat ini kita harus sabar. Karena kita lihat seiring berjalannya waktu ada saja pemain baru yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dan saya juga salut kepada Shin Tae-yong. Oh salut ya, salut Shin Tae-yong. Karena pelatih ini jujur. Saya masih ingat pada saat dia pertama kali menjadi pelatih dari Timnas Indonesia dan dia menyelenggarakan atau ada pemusatan latihan, pada saat itu dia pernah mengatakan bahwa para pemain kita teknik dasarnya lemah. Walaupun banyak yang kecewa mungkin marah juga, tapi kan dia jujur, dia mengatakan teknik permainannya ini kan lemah. Jadi sebagai pelatih Timnas, dia bukan saja harus membahas taktikal, tapi juga harus mengajarkan para pemain kita untuk bermain dengan cara yang benar. Gak gampang loh bos. Padahal kan tugas dia adalah sebagai pelatih bukan pelatih SSB, iya kan? Dia kan pelatih Timnas Indonesia, harusnya langsung ke taktikal. Tapi kan pada saat dia lihat skill atau teknik dasarnya ini lemah, ya harus diajarin lagi, kan gak gampang. Tapi berhasil kan. Dan dia juga berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Seandainya gagal, pasti kan menjadi bumerang. Pasti kenanya ke dia lagi kan. Dan lihat saja dengan skuad yang muda dia bisa membawa Timnas Indonesia itu lolos ke Grand Final Piala AFF. Di Piala AFF edisi pertama dia sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tapi kan gak gampang ya bagi Shin Tae-yong menjadi pelatih dari Timnas Indonesia. Karena banyak sekali gangguan dari luar. Berupa kritikan, ada juga hujatan, ada juga hinaan, ya kan? Saya masih ingat tuh pada saat Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF yang lawan Thailand itu kan, STY out, STY goblok, STY tidak punya taktik, STY gak paham taktik, STY pilih pemain yang salah. Tapi lihat di mana sekarang kita dan di mana Thailand sekarang. Thailand gak lolos bos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ya gimana gak saya senang. Saya yakin teman-teman juga senang kan. Tapi sabar. Kalau mau prestasi, mau yang namanya trofi, sabar. Ya, dan saya pikir ya bukan berarti Timnas Indonesia akan melepas Piala AFF, enggak. Ya Piala AFF juga penting bagi para pemain muda. Jadi alangkah baiknya nanti di Piala AFF ya akhir tahun nanti Shin Tae-yong memberikan ruang bagi para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun agar mereka mendapatkan menit bermain. Bukan saja pemain-pemain yang sekarang ini bermain di kompetisi domestik, tapi juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Biar mereka mendapatkan menit bermain. Seperti yang sebelum dia lakukan kan. Sebelumnya kan dia memanggil banyak pemain-pemain muda kan. Nah, dia bisa melakukan itu lagi supaya regenerasi dari Timnas Indonesia ini jalan. Tapi kan Shin Tae-yong adalah pelatih yang berani ya, berani dalam mengambil keputusan. Luar biasa. Apalagi dalam memilih pemain. Itu gak gampang loh teman-teman. Saya kaget ketika dia masih memilih Hernando Ari. Padahal sebelumnya ada isu atau rumor. Mungkin penjaga gawang akan diganti. Dia pilih lagi Hernando Ari. Artinya apa? Komunikasi dia dengan para pemain itu bagus. Dan dia adalah pelatih yang memang peduli dengan para pemain. Dia tidak ingin mental dari Hernando ini tetap down. Dia memberikan lagi Hernando Ari kesempatan untuk main. Walaupun ada juga tuh kesalahan. Ya, tapi untung gak terjadi gol. Tapi kan dia kasih kesempatan lagi. Karena dia ingin mental dari Hernando Ari ini bangkit. Nah inilah pelatih yang peduli dengan para pemain. Dan dia maju terus. Dia gak peduli juga dengan kritikan, hujatan, atau juga hinaan. Tapi dia buktikan dengan hasil. Hasilnya sekarang Timnas Indonesia sudah naik level. Sudah to the next level. Kita sekarang sudah masuk ke level Asia. Tapi kita belum bisa bersaing di level Asia. Ya sorry to say, ini akan butuh waktu. Tapi gak apa-apa. Ya kan, kita dorong terus nih, kita support terus nih para pemain. Dan kita lihat, banyak sekali pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang sekarang menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Bahwasannya mereka memang harus menjadi WNI atau warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, tapi kan sekarang mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Artinya mereka adalah pemain nasional. 100% Timnas kita sekarang diisi oleh pemain-pemain nasional yang siap tempur kalau perlu berkeringat darah di atas lapangan. Oke, kita kalah lawan Irak.
Tapi secara permainan sebetulnya kita unggul di babak pertama. Sayangnya kan timnas kita nggak bisa melakukan finishing. Ya ini yang masih menjadi persoalan karena nggak ada striker yang predator yang bisa melakukan finishing. Tipe striker kita di depan tiga-tiganya adalah yang bisa bergerak tanpa bola dan juga yang punya kecepatan. Tapi finishing itu yang diperlukan. Ada juga striker finisher tapi nggak bisa bermain secara konsisten. Jadi nggak gampang juga teman-teman bagi Sintayong. Dan memang nggak gampang juga ya di negara ini ya. Bagi orang yang bekerja secara jujur, bekerja dengan benar ya, punya niat baik, pasti akan diganggu terus. Saya bingung juga dengan mereka yang memang terus-menerus mengkritik Sintayong. Apalagi sih yang perlu dikritik? Ya oke lah, namanya pelatih bisa saja melakukan kesalahan, tapi dia bisa membangkitkan lagi timnas kita. Ya kan itu yang paling penting, dia bisa melakukan evaluasi. Saya sendiri beberapa kali mengkritik Sintayong sesuai dengan permainan, sesuai dengan keputusan-keputusan teknisnya, bukan keputusan dia yang ingin memakai pemain-pemain diaspora Indonesia. Enggak, karena itu diperlukan agar timnas kita bisa bersaing di level Asia. Tanpa adanya pemain-pemain yang bermain di Eropa, gak mungkin timnas kita akan bisa lolos ke round 3. Impossible. Dan timnas kita cuma kalah 2 kali, itu pun lawan Irak yang kemungkinan akan lolos ke Piala Dunia. Lawan tim yang benar-benar kuat. Vietnam kita sikat, Filipina kita sikat di pertandingan semalam. Ya kan, Vietnam udah bukan lawan kita lagi, sekarang udah gampang kita kalahin mereka. Sebelumnya kan sulit, tapi Sintayong butuh waktu. Ini semua yang dinamakan proses. With progress, this is real progress. Ya, jadi negara-negara ASEAN lainnya juga bingung lah, kok Indonesia bisa secepat ini ya? Karena memang ada program yang jelas dari Sintayong. Cari pemain-pemain keturunan Indonesia. Jika mereka ingin memperkuat Indonesia, coba pakai proses naturalisasi supaya mereka menjadi WNI, kemudian kita lihat permainan mereka seperti apa. Ya kan, Maklok sekarang sudah tidak bisa masuk tim. Ya kan, Elkan Begot tidak dia panggil lagi. Ya itu, jadi bukan saja performa, harus ada kedisiplinan juga. Ini pelatih yang tanpa kompromi, pelatih seperti ini yang kita perlukan. Jadi kita perlu menjaga juga Sintayong. Maka itu sebelumnya pernah saya katakan, Sintayong yang membangun fondasi, biarkan dia yang melanjutkannya. Dan bagusnya kan kontraknya diperpanjang. Dan kita lihat permainan dari timnas kita ini kan menawan. Itu yang menghibur kita semua sehingga ada banyak supporter baru. Ya kan, tapi di lain pihak, kita juga harus menjaga jangan sampai timnas kita dikomersialisasikan. Jadi jangan sampai ada gimmick-gimmick yang aneh. Gak perlu. Ya, kita perlu menjaga marwah sepak bolanya. Itu semua adalah tugas kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dari timnas Indonesia. Gak boleh. Jangan sampai lagi nanti ada yang namanya Tur Nusantara Jilid 2. Wah, kacau itu nanti. Ya kan? Dan Sintayong ini kritis juga loh. Dia sampai mengatakan tuh di sesi konferensi pers setelah pertandingan rumput dari GBK kan, yang gak sempurna itu kan, dia kritik juga. Nah, masa pelatih yang jujur gini mau kita lepas? Jangan dong ya. Kejujuran itu memang pahit, tapi itu adalah realita, itu adalah fakta. Pil pahit itu harus kita telan. Kalau ada yang mengatakan sesuatu tentang kita yang merupakan fakta, tapi jangan juga lah ya, kita berandai-andai seolah-olah kita ini lebih baik daripada Sintayong. Nggak bisa. Saya pernah mengatakan bahwa saya tidak lebih baik daripada Sintayong. Saya kan pengamat, ya kan? Yang lebih tahu atau yang lebih paham itu adalah Sintayong. Tapi ya kalau kita mau analisa gak ada salahnya. Kalau kita mau kritikan positif gak ada salahnya. Tapi stop hujatan, stop hinaan. Ya kan teman-teman? Dan stop bullying. Gak boleh kepada para pemain dari timnas Indonesia dan juga tentunya kepada jajaran pelatih. Jangan. Pelatih manapun, pelatih U20 atau U16 jangan. Ya, kita support mereka. Dan kita jangan lagi membedakan pemain keturunan Indonesia dengan pemain lokal. Kenapa kita harus membedakan? Mereka semua sudah berpaspor Republik Indonesia. Mereka semua adalah pemain nasional yang siap berjuang bagi timnas Indonesia dengan niat yang baik untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Dan sekarang skuad Garuda bukan saja terbang tinggi, tapi sudah meroket tuh. Nah, suaranya seru kan? Nah, jadi kalau kita lihat permainan dari timnas Indonesia kita ini sudah menarik banget. Ya, kita perlu sekarang menjaga agar timnas Indonesia kita tetap berprogres dan kita tunggu nanti di round 3 akan masuk ke grup mana. Tapi kembali lagi kepada Sintayong, inilah pelatih kelas dunia yang memang dibutuhkan timnas Indonesia, yang dia memulai membangun fondasi dari timnas Indonesia dari minus. Ya dong, dari minus dong, karena pada saat dia masuk kan amburadul tuh timnas kita. Kalah bisa cetak banyak gol, tapi kemasukan lebih banyak gol lagi. Dia membuat pertahanan kita solid. Tapi para pemain juga tidak boleh banyak melakukan kesalahan. Seandainya lawan Irak itu para pemain kita bisa finishing di babak pertama, selesai itu Irak. Tapi gak masalah. Yang penting timnas kita masih lolos ke round 3 babak kualifikasi. Saya ulangi lagi, round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Kita masuk sekarang ke kualifikasi yang real dari Piala Dunia. Kita akan bersaing dengan tim-tim raksasa Asia lainnya. Itu semua karena memang kerja keras dari Sintayong dan juga tentunya dari para pemain yang kita lihat hubungannya harmonis banget. Jadi pada saat hubungan antara para pemain dengan pelatih dan federasi ini sudah harmonis dan juga kondusif, janganlah diganggu-ganggu ya. Biarkanlah mereka fokus untuk memajukan timnas Indonesia kita, dan kita sebagai supporter dari timnas Indonesia terus support. Jangan mundur teman-teman. Kita support terus dengan cara-cara yang positif. Saya harapkan teman-teman tekan itu tombol subscribe. Tekan ya, suruh saudara kalian, suruh anak kalian, atau suruh ayah kalian, atau suruh siapalah ya, saudara-saudara kalian, tekan itu tombol subscribe.
Oke guys, itu tadi ulasan dari Bung Binder soal bagaimana STY mengangkat timnas Indonesia ke level dunia. Dengan teliti dan cermat Bung Binder menjelaskan untuk kita semua ya bahwa pertama kali STY datang, STY mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia minim taktik dan minim pengalaman. Dan juga soal mental, semua itu dirubah oleh Coach Sintayong. Dan Bung Binder menjelaskan bahwa Sintayong adalah satu-satunya pelatih yang berhasil membawa timnas Indonesia menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Dan juga Bung Binder di sini menjelaskan bahwa kejelian Sintayong mengambil pemain-pemain naturalisasi, dan Bung Binder di sini mengatakan tidak ada sekali skala pemain lokal, pemain naturalisasi. Semua adalah pemain timnas Indonesia. Siapapun dia, apabila dia berseragam timnas, patut kita bela. Itu kata Bung Binder, dan itu pesan untuk kita semua bahwa sekarang ini nggak ada yang namanya lokal, pemain naturalisasi. Itu seperti mengkotak-kotakkan ya. Dan itu ditentang habis sama Bung Binder. Salah satunya yang mengusung dan mengkotak-kotakan ya Bung Toel. Jelas-jelas Bung Toel. Kita tahu dia sebut lokal pride lah, naturalisasi lah, singkong keju lah. Entah nanti ke depan apa lagi. Dan ini setelah Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Ini apalagi yang mau dikritik sama Bung Toel nih. Kita tunggu ya. Oke, itu saja reaction dari saya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan mendapat tontonan video terbaru dari Mas TV. Oke, salam olahraga.